Shalom, selamat berjumpa kembali dalam channel Alkitab Menjawab. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Alvin. Pertama saya akan membacakan isi email dari Alvin. Malam Alkitab Menjawab, saya Alvin. Lihat video Zakir naik jadi gemes. Kalau bahas Yohanes 13 ayat 13 di NIV, John 13 verse 13, You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Kenapa sih harus Lord? Kita jangan bicara terjemahan bahasa Indonesia dulu. Kita bicara terjemahan internasional dalam kurung bahasa Inggris. Di situ disebut Lord, bukan God. Kenapa nggak God gitu loh? Itu yang jadi bahan olok-olok Zakir Naik. Karena menurut dia Lord itu bukan Tuhan. Bahkan di terjemahan bahasa Inggris Indonesia pun Lord itu bukan Tuhan. Seakan-akan ada kesengajaan dalam pembuatan Alkitab terjemahan Inggris. Di situ dihindari dalam satu ayat yang menjelaskan Jesus is God. Biasanya Jesus is Lord. Lord itu bukan Tuhan. Tolong bantu ya, bantu jelasin. Makasih GBU. God bless you too. Ya, Saudara Alvin yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pertama saya ingin sampaikan tidak usah gemes kepada siapapun yang mengolok-olok atau menghina, mengejek Tuhan Yesus. Seperti kata pepatah, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Tidak perlu kita menaruh perhatian kepada orang-orang yang menjelek-jelekan tentang Tuhan Yesus. Apapun yang mereka katakan tidak perlu mengganggu kita. Yang terpenting adalah kita ada di pihak yang benar. Mengenai Yohanes 13 ayat 13, di situ tertulis, You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Kata Lord di sini mempunyai arti Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Sekalipun murid-muridnya pada waktu itu mungkin belum mengerti dan menganggapnya sebagai Tuhan dan bukan Tuhan. Tapi sebenarnya dalam pernyataan ini, Tuhan Yesus sedang mengkonfirmasi dirinya sebagai Tuhan dan Allah. Sejak dari kitab Kejadian, kata Lord sudah digunakan untuk menyebut tentang Tuhan. Kita baca dalam Kejadian 2 ayat 4. Di situ tertulis, This is the account of the heavens and the earth when they were created, when the Lord God made the earth and heavens. Juga dalam Kejadian 4 ayat 6, di situ tertulis, Then the Lord said to Cain, Why are you angry? And why is your expression downcast? Kejadian 15 ayat 8, di situ dikatakan, He said, O sovereign Lord, by what can I know that I am to possess it? Dan juga dalam Kejadian 18 ayat 3, And said my Lord, if now I have found favor in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant. Dan bukan hanya ayat-ayat ini saja, saudara. Dalam seluruh perjanjian lama, bahasa Inggris, kita dapat membaca adanya tulisan Lord yang mengandung arti Tuhan, bukan Tuhan. Memang ada tiga arti dari kata Lord ya yang tertulis dalam Alkitab. Lord pertama adalah yang ditulis huruf kecil semua. Itu bisa berarti Tuhan atau Tuhan, ya Allah Allah yang disembah oleh orang-orang atau bangsa-bangsa asing. Yang kedua, kata Lord dengan L besar, tapi ORD-nya kecil. Itu berarti Tuhan. Dan yang ketiga adalah kata Lord dengan tulisan huruf besar semuanya. Itu yang dimaksud adalah YHWH atau yang disebut Yahweh. Kalau dikatakan bahwa Alkitab terjemahan bahasa Inggris sengaja menulis Lord karena bermaksud untuk memberikan pengertian bahwa Yesus bukan Tuhan, ini saya rasa tidak benar. Karena Alkitab bahasa Inggris dalam berbagai terjemahannya sudah menggunakan kata Lord dari awal kitab Kejadian. Jadi kata Lord itu berarti Tuhan. Dalam bahasa Indonesia, kalau kita terjemahkan Lord hanya diartikan Tuhan saja. Tapi ini tidak tepat, saudara.
sebenarnya ada makna juga Tuhan. Nah, sekarang saya akan membahasnya dari segi konteks bahasa Ibrani. Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, tapi kita akan membahasnya dari segi bahasa Ibrani. Kalau dari bahasa Yunani, kata Tuhan di ayat ini disebut Kyrios atau Kurios. Kata Kurios atau Kyrios juga bisa berarti Tuhan dan Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengkonfirmasi bahwa dia adalah Kyrios. Bukan hanya sekedar Tuhan, tapi Kyrios yang artinya adalah Tuhan. Nah, dari segi bahasa Ibrani, walaupun sebenarnya Tuhan Yesus diyakini pada waktu itu berbicara bahasa Aramaik, tapi bahasa Aramaik mempunyai kesamaan, kemiripan dengan bahasa Hebrew atau Ibrani. Ya. Kata teacher atau guru dalam ayat ini disebut dengan rab atau rabi. Nah, kata rabi atau rab ini dipakai untuk selain menyebut guru, juga untuk menyebut Tuhan. Tuhan atau Allah adalah Rab, adalah Rabi di atas segala Rabi. Kata Rabi kalau ditujukan untuk Tuhan, itu mengandung arti penguasa, raja, pemilik dari segala-galanya. Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan, penguasa alam semesta ini. Itu kata Rab. Tapi sekarang kita lebih sering mendengar kata Rab atau Rabi itu hanya berarti master atau teacher. Tapi sebenarnya kata Rabi di masa lalu dalam konteks pada waktu itu sering digunakan untuk Tuhan, Allah pencipta. Kemudian kata Lord dalam Yohanes 13 ayat 13, dalam bahasa Ibrani disebut Adoni. Adoni ini bisa berarti Tuhan ataupun Tuhan. Nah, orang Israel tidak ada yang menyebut Yahweh. Mereka kalau mau menyebut Yahweh, mereka pasti akan mengatakan Adonai atau Elohim. Nah, di sini Tuhan Yesus sebenarnya sedang berkata bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan memang demikian, sebab aku adalah guru dan Tuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita tidak mengerti kalimat ini dengan jelas. Tapi dalam konteks bahasa aslinya kita mengerti bahwa Tuhan Yesus sedang menegaskan bahwa aku adalah Rab dan Adoni. Aku adalah Allah dan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sedang mengkonfirmasi dirinya bahwa dia bukanlah sekedar Rab biasa, tapi dia adalah Rab dari segala Rab. Dia Rabi dari segala Rabi. Dia adalah penguasa. Dan dia bukan sekedar Adoni, bukan sekedar Tuhan, tapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Adonai, penguasa, pencipta. Jadi sekali lagi, Saudara Alvin dan semua saudara yang dikasih Tuhan, pernyataan Tuhan Yesus di sini, aku adalah guru dan Tuhan. Dalam konteks aslinya kita bisa mengerti. Ini adalah pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya bahwa dia adalah Tuhan pencipta. Mari tetap pelihara iman kita kepada Tuhan Yesus karena dia adalah Tuhan dan Allah. Salah seorang murid Tuhan Yesus menyadari siapa Tuhan Yesus saat ia melihatnya setelah kebangkitan. Murid itu adalah Thomas. Dan apa yang Thomas katakan ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus? Dalam Yohanes 20 ayat 28, tertulis di situ Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi pada saat itu setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Thomas memahami perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 13 yang mengatakan bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Aku adalah Rab dan Adoni. Aku adalah Tuhan dan Allah. Jadi sekali lagi Thomas menyadari, memahami bahwa Tuhan Yesus adalah Adonai dan Elohim atau Rab. Dia adalah Tuhan dan Allah pencipta segalanya. Demikianlah jawaban dari saya. Kiranya jawaban ini dapat dimengerti. Dan apabila ada di antara saudara yang mau menyampaikan pertanyaan, silakan disampaikan melalui email yang tertulis dalam deskripsi video ini. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Haleluya.